Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 16 Februari 2024. Seperti biasa, bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Imamat bab 19 ayat 1 sampai 2 dan juga 11 sampai 18. Isinya adalah agar umat mematuhi kehendak Allah, perintah-perintahnya. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan memerasa sesama, jangan merampas, jangan menahan upah buruh-buruh, dan jangan mengutuk orang tuli. Dan juga agar kita mengadili orang dengan kebenaran. Dan masih banyak perintah lain. Sedangkan pada bacaan Injil digambarkan saat pengadilan terakhir, raja memisahkan orang baik dan orang jahat, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kiri. Kepada para domba diberikan pujian dan kesempatan untuk masuk dalam surga karena mereka peduli kepada orang-orang kecil. Jangan kepada domba-domba dikritikan karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Karena apa yang tidak dilakukan kepada orang yang paling hina juga tidak dilakukan kepada Kristus. Dengan demikian, mereka yang tergolong sebelah kiri atau kambing akan masuk ke dalam api yang kekal. Sedangkan mereka yang sebelah kanan, yang peduli kepada orang-orang kecil dan hina, akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pesan bacaan hari ini sudah sangat jelas agar kita mentaati hukum Tuhan dan berbelas kasih kepada sesama, terutama orang yang kecil, hina, miskin, lemah, tersingkir, dan yang putus asa. Dengan tindakan-tindakan kebaikan, memberi makan, minum, memberi tumpangan, mengunjungi dan berperhatian, serta mengabdi dengan kebenaran akan menumbuhkan kembali harapan kepada orang-orang yang hampir putus asa. Orang-orang kecil, orang-orang hina, orang-orang tersingkir adalah mereka yang kehilangan harapan karena situasi. Maka tugas kita adalah menumbuhkan kembali harapan kepada mereka yang putus asa. Orang yang lapar
orang yang haus, orang asing, orang sakit, orang dalam penjara adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan. Mereka suram menatap masa depan. Kalau kita kemudian bertindak memberikan harapan, itulah yang berkenan kepada Allah. Itulah pertobatan. Kalau kita juga mengadili dengan kebenaran, bukan dengan emosi dan ego, maka yang ada adalah keadilan. Dan itu kembali menumbuhkan harapan baru bagi mereka yang putus asa. Oleh karena itu pada masa Prapaskah, pantang dan puasa ini, mari kita lakukan tindakan-tindakan yang kembali menumbuhkan harapan kepada mereka yang mulai kehilangan harapan. Dengan berbagi makanan dan minuman, perhatian, maka harapan mereka akan muncul kembali. Ini dapat kita lakukan apabila kita dengan rajin mengisi kotak APP yang bisa menumbuhkan kembali harapan bagi orang-orang kecil, lemah, miskin, tersingkir. Atau kita beri perhatian, kita besarkan hatinya ketika mereka mengalami keputusasaan, agar akhirnya mereka boleh mengalami sukacita dan harapan baru. Dari kedua bacaan sudah sangat jelas. Tinggal sekarang adalah bagaimana harapan itu kita konkretkan. Kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang asing, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang yang dalam penjara, mereka membutuhkan harapan baru. Dan kesempatan bagi kita untuk memberikan harapan itu kepada mereka. Maka bertobat berarti saya memberikan kembali harapan kepada orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kehilangan harapan, orang-orang yang mengalami kesusahan. Semoga dengan cara itu kita semakin mampu untuk benar-benar menjadikan orang-orang punya harapan dan telah digolongkan pada kelompok bagian kanan yang bersempatan masuk dalam kerajaan surga. Semoga kita mengisi masa tobat ini, masa Prapaskah, pantang dan puasa ini dengan kembali menghidupkan, kembali memberikan harapan baru pada mereka yang putus asa, yang kehilangan harapan, dan bahkan orang-orang yang merasa sudah tidak punya arti lagi. Semoga hidup dan karya-karya kita menjadi harapan baru bagi orang-orang yang seperti itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami agar memberikan harapan baru pada mereka-mereka yang putus asa dan kehilangan harapan dengan cara kami masing-masing. Lebih-lebih memberikan keadilan kepada setiap orang yang kami jumpai agar mereka kembali hidup dan punya harapan karena Engkau senantiasa mengasihi mereka. Kuatkanlah iman mereka yang kadang lemah dan putus asa. Berikan semangat baru agar beriman
dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Ketuklah di banyak orang untuk berikan harapan baru bagi mereka yang kehilangan harapan. Dengan cara berbagi, berpeduli, berperhatian, serta memperlakukan orang-orang dengan kebenaran. Agar akhirnya semua orang mengalami sukacita karena harapannya tumbuh kembali. Biarlah akhirnya semua orang boleh mengalami hidup optimis karena Engkau senantiasa membimbing, memberkati, dan menyertai mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya menganjurkan, mendorong, bahkan setengah mewajibkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Agar kita tetap hidup sehat dan dengan demikian juga menjadikan lingkungan dan orang lain sehat. Pada masa Prapaskah ini, saya mengajak kita memperdalam, menambah olah rohani, mati raga, dengan mengembangkan hidup rohani secara baik. Doa-doa pribadi, ibadah jalan salib, ibadah APP, dan juga menghadiri Ekaristi. Kalau mungkin ada waktu sekali 2 hari untuk rekoleksi atau retret secara pribadi dengan mengusung hari untuk Tuhan. Agar akhirnya kita tidak berhenti hanya pada padanan puasa, melainkan mengubah, merubah hati agar semakin berkenan kepada Allah. Terima kasih kepada umat yang telah ikut peduli kepada mereka yang kesusahan. Bantuan korban banjir yang mengungsi dan kembali ke rumah sudah kita berikan berupa alat kebersihan untuk bersihkan rumah, dan juga ada beras yang bisa meringankan penderitaan mereka. Semoga dengan cara itu tobat kita semakin kita rasakan. Mereka kembali mempunyai harapan. Kita masih mencoba mencari tempat-tempat yang masih memerlukan bantuan kita, agar akhirnya benar-benar tersalur dengan baik dan benar. Terima kasih untuk semua usaha dalam ikut ambil bagian dalam karya gereja dengan doa-doa, karya dan tenaga, serta dana yang sungguh berguna untuk pelayanan kita. Semoga akhirnya banyak orang sungguh setia sebagai murid-murid Kristus. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati. Dan semoga berkat Allah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.